Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farudi Putra. Saya dari program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategic management dan business valuation. Yang pertama, manajemen strategik adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan dan pengevaluasian keputusan-keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak suatu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Lebih sederhananya, manajemen strategik adalah proses merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya yang kedua adalah business valuation, adalah proses untuk menentukan nilai sebuah bisnis atau perusahaan tersebut. Nilai tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti penjualan atau akuisisi bisnis, pembiayaan, perencanaan suksesi, pajak, atau litigasi. Selanjutnya, business valuation melibatkan analisis sistemat terhadap aset, kinerja finansial, prospek pertumbuhan, persaingan pasar, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi nilai sebuah bisnis. Adapun beberapa pendekatan umum yang digunakan dalam melakukan business valuation, yang pertama ada pendekatan pendapatan, yaitu menggunakan proyeksi pendapatan masa depan untuk menentukan nilai bisnis saat ini. Metode ini yang sering digunakan di dalam pendekatan ini termasuk discount cash flow atau DCF dan capitalization of earnings. Yang kedua ada pendekatan aset. Pendekatan aset ini menganalisis nilai aset fisik dan non fisik perusahaan seperti tanah, bangunan, peralatan, dan merek dagang dan kekayaan intelektual lainnya. Yang ketiga ada pendekatan pasar, menggunakan data transaksi bisnis jenis atau perbandingan dengan perusahaan sejenis di pasar untuk menentukan nilai bisnis. Metode ini termasuk multiple analysis, di mana metrik keuangan seperti earning before interest, taxes, depreciation, and amortization atau EBITDA atau pendapatan bersih digunakan sebagai dasar perbandingan. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan seringkali penilaian menggunakan kombinasi dan pendekatan ini untuk mendapatkan perkiraan nilai yang lebih akurat. Penilaian bisnis adalah proses yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam serta pemahaman yang baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai sebuah bisnis. Selanjutnya yang ketiga ada studi dalam manajemen, strategic, dan business valuation memiliki relevansi dan pentingnya karena beberapa alasan utama. Pertama, pemahaman yang mendalam tentang bisnis. Manajemen strategik membantu individu memahami bagaimana bisnis beroperasi secara keseluruhan. Ini melibatkan mempelajari visi, misi, tujuan, dan strategi bisnis yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada perencanaan jangka panjang. Manajemen strategik membantu perusahaan dalam merencanakan langkah-langkah jangka panjang untuk mencapai tujuan mereka. Ini melibatkan identifikasi peluang dan ancaman di pasar, serta menentukan bagaimana untuk memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya evaluasi dan pengambilan keputusan. Business valuation memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai intrinsik sebuah bisnis. Ini penting untuk mengevaluasi investasi, akuisisi, penjualan, atau merger. Dengan memahami manajemen strategik dan business valuation, pemimpin bisnis dapat membuat keputusan yang lebih baik, memperkuat posisi perusahaan di pasar, menciptakan nilai jangka panjang bagi stakeholders. Yang kelima ada visi. Visi adalah suatu rangkai kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pemikiran para pendiri terkait gambaran masa depan organisasi. Secara sederhana, visi adalah keinginan atau cita-cita perusahaan di masa depan, serta misi adalah bagian sebuah perusahaan dalam mewujudkan cita-cita tersebut di masa depan. Visi juga menjawab pertanyaan seperti bagaimana sikap perusahaan, bagaimana upaya untuk menang, hingga bagaimana mengukur sebuah proses kemajuan. Selanjutnya ada manfaat visi. Yang pertama ada menjadi suatu yang dapat membangun imajinasi bersama dalam meraih keberhasilan bersama, baik ini maupun di masa depan yang akan datang, baik saat ini maupun masa depan yang akan datang. Selanjutnya mampu membuat peningkatan standar kerja yang lebih baik. Yang ketiga, mampu menumbuhkan dan meningkatkan perasaan tanggung jawab dan kinerja dalam bekerja. Yang terakhir, mampu menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki bersama perusahaan kepada karyawan. Selanjutnya adalah manfaat misi. Yang pertama dapat menjadi langkah awal dari perusahaan dalam mencapai visinya.
Selanjutnya dapat memacu perusahaan untuk membuat inovasi dalam menghadapi sebuah persaingan. Dan yang terakhir dapat menjadi pedoman untuk karyawan maupun perusahaan dalam mengambil keputusan agar sesuai dengan visi organisasi. Terakhir, seorang CEO atau Chief Executive Officer memiliki peran sentral dalam sebuah perusahaan. CEO bertanggung jawab untuk pengembalian keputusan strategik, menetapkan visi dan misi perusahaan, serta mengawasi kinerja keseluruhan organisasi. CEO juga bertanggung jawab atas pemilihan, penempatan, dan memberhentikan para manajer di bawahnya. Peran CEO dalam perusahaan antara lain membuat keputusan bisnis yang tepat dan mengelola risiko, menjaga citra perusahaan dalam hubungan dalam masyarakat, mengawasi perubahan eksternal seperti potensi akuisisi atau perubahan regulasi di industri. Selanjutnya membentuk budaya perusahaan yang positif dan motivasi selanjutnya, serta memastikan keseluruhan anggaran perusahaan. Meskipun demikian, peran seorang founder dalam membentuk visi, nilai-nilai, dan budaya perusahaan juga sangat penting dan tidak dapat digantikan oleh CEO atau pemilik perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.